Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Berbicara tentang kurban, ada 5 makna lafaz kurban dalam bahasa Arab. Yang pertama, lafaz doha diartikan kurban. Di dalam kitab As-Sihah fi Al-Lughah karangan Imam Al-Jauhari ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan doha bisyatin minal udhiyah. Doha diartikan kurban. Yang kedua, ada lafaz nahar. Ini tertera di dalam Al-Quran surah An-Nahar, surah Al-Kautsar yang sudah kita hafal. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Yang ketiga ada lafaz nusuk. Ini diartikan kurban. Dalam surah Al-Baqarah ayat 196 ada lafaz nusuk. Ya, ini diartikan dengan kurban. Kemudian yang keempat, ada lafaz zabaha. Ini pun diartikan dengan kurban. Yang kelima, lafaz al-hadyu. Dan ini pun diartikan dengan makna kurban. Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami ada 2 hukum tentang kurban. Yang pertama adalah sebagian ulama mengatakan bahwa hukum kurban itu adalah wajib. Yang kedua, sebagian ulama lagi mengatakan sunnat. Alasan ulama yang menyatakan bahwa hukum kurban itu wajib, pertama, ngambil dalil dari surah Al-Kautsar tadi, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar ini adalah kalimat fi'il amar, kalimat perintah menunjukkan kepada kewajiban kita untuk berkurban. Alasannya kedua, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Bulughul Maram, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dia mampu untuk berkurban, falam yudahi, akan tetapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat aku, kata Nabi. Hadis ini menunjukkan tentang kewajiban kita untuk berkurban. Sehingga Nabi menyatakan fala yaqrabanna. Jadi orang yang telah diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkurban, diberikan keluasaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna. Maka la di sini merupakan la nahyi, kemudian di akhir lafaz tersebut ada nun taukid, penguatan. Jadi kata Nabi, jangan sekali-kali dia mendekat tempat salat aku. Ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah perintah kita untuk berkurban, kewajiban kita untuk berkurban. Alasan ulama yang kedua yang menyatakan sunnat, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk berkurban dan kurban itu sunnat bagi kalian. Di dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutiba alayya an-nahru. Kutiba alayya an-nahru walaysa biwajibin alaikum. Diwajibkan kepadaku berkurban,
Walaysa biwajibin, akan tetapi tidak wajib kurban itu alaikum bagi kalian, kata Nabi. Subhanallah. Maka dua alasan ulama ini adalah disertai dengan dalil. Kalau toh kita mau ngambil yang wajib, silakan. Mau ngambil yang sunnah pun silakan. Tetapi bagi kita yang Allah berikan kemudahan, harta melimpah, rezeki banyak, harta banyak, kemudian kita tidak berkurban, maka inilah kesalahan bagi kita. Bahkan dalam salah satu kitab dikatakan bahwa ketika orang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan rezeki, harta yang melimpah, kemudian dia tidak berkurban, maka seperti dia melakukan dosa besar. Subhanallah. Hadirin hadirat rahimakumullah, banyak keutamaan bagi kita, bagi orang-orang yang melakukan, yang menjalankan berkurban, bagi orang yang melaksanakan kurban. Dengan kurban itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenang bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan kita berkurban, mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengenang kembali bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya melalui lewat mimpi. Nabi Ibrahim bermimpi. Kemudian mimpinya disampaikan kepada anaknya. Subhanallah. Pada saat menyampaikan mimpinya kepada anaknya Ismail alaihissalam, bagaimana jawaban seorang anak yang saleh, seorang anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nabi Ismail pun menerima akan mimpi tersebut. Sami'na wa ata'na. Masya Allah. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada anaknya Ismail alaihissalam, wahai anakku, sesungguhnya bapakmu tadi malam bermimpi menyembelih engkau, wahai anakku. Maka di dalam mimpi yang pertama ini, seorang bapak, Nabi Ibrahim alaihissalam, masih menggubris mimpinya. Masih menggubris mimpinya. Barangkali ini adalah datangnya dari setan. Maka tanggal 8 Nabi Ibrahim bermimpi. Tanggal 9 pula Nabi Ibrahim pun bermimpi juga, sama mimpinya. Maka tanggal 10 malamnya Nabi Ibrahim pun bermimpi, sama terus berturut-turut mimpinya. Sehingga Nabi Ibrahim meyakini bahwa oh, inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalankan. Ketika disampaikan kepada anaknya pun menerima. Mengatakan bahwa ya abati, wahai bapakku, jikalau ini adalah perintah dari Allah untuk harus dilakukan, maka silahkan lakukan, wahai bapakku. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku tergolongkan kepada orang-orang yang sabar. Subhanallah. Bagaimana seorang anak yang soleh mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasanya. Allah tanamkan keimanan ke dalam hati Nabi Ibrahim. Allah tanamkan keimanan ke dalam hati Nabi Ismail alaihissalam. Dan Allah pun tanamkan keimanan kepada istrinya Hajar alaihissalam. Subhanallah. Bagaimana istrinya Hajar pun menerima di saat ditinggalkan di suatu tempat yang begitu gersangnya, padang pasir, jamaah rahimakumullah, dengan anaknya yang masih mungil bayi. Tapi karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka berdakwah, maka istrinya pun menerima, silahkan
wahai suamiku, jikalau ini adalah perintah Allah, engkau harus meninggalkanku di sini, silahkan jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Ternyata pertolongan Allah pun datang. Ya rahimakumullah. Allah menjaga Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Begitu juga di saat perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, kemudian Nabi Ismail pun menerima terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Maka buah dari kesabaran tersebut, buah dari ketaatan tersebut, maka Allah ganti dengan seekor domba, sehingga tidak jadi Nabi Ismail disembelih, akan tetapi diganti dengan seekor domba. Jemaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa dalam setiap perintah Allah itu ada kejayaan bagi kita. Maka dengan kita berkurban, inilah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengenang bagaimana kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan berkurban ini pun menjadi syariat bagi kita di setiap tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Maka kita disyariatkan, disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Apakah itu kambing, apakah itu sapi, atau unta. Maka hitungannya, satu kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, unta bisa untuk 7 orang, ataupun bisa untuk 10 orang. Barakallahu li walakum. Semoga kita dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sehingga tahun ini kita semua bisa berkurban. Usikum wa nafsi bitaqullah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.